Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Rahma Afriani, saya guru di SD Negeri 091601 Kecamatan Dolo Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran 1 di kelas 5. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya dapat lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Dimulai dulu dengan membaca doa. Doa sama dengan apa? Memohon, meminta kepada Tuhan. Supaya apa, nak? Supaya apa yang kita pelajari dapat kita terima dengan baik. Nah, siapa tadi yang datangnya pertama? Yang gak terlambat, yang datang pertama kali tadi. Ada 2 orang. Siapa? Dira ya? Oke, ayo sini kakak Dira, maju ke depan, pimpin doa ya. Ayo baca doa. Ya, terima kasih Dira. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu. Ayo semangat. Halo. Setelah
Ini ada di sini sebuah teks. Coba kamu baca dulu teks itu dalam 5 menit. Coba dibaca dulu dari pertama. Baca dulu si Laila. Bacakan dulu Laila. Tubuh manusia. Oh. Yang lain dengarkan ya sayang ya. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia.
Lalu yang kedua apa? Pantun tentang kesehatan. Oke? Nah, ini dia yang pertama. Gangguan organ peredaran darah dulu yang kita lihat ya kan. Karena tadi yang di materi tadi itu gangguan peredaran darah. Di sini ada macam-macam gangguan dari peredaran darah. Tadi udah ada yang jawab satu. Sini siapa, Nes? Stroke. Ada dia di dalam kan? Stroke yang dijawab Sinesia. Nah, gangguan organ peredaran darah yang pertama adalah anemia. Pernah dengar anemia? Anemia pernah dengar? Orang yang suka pucat. Pernah tahu orang yang suka pucat? Iya, anemia sama dengan apa? Kekurangan darah. Nah, supaya kamu lebih paham lagi, sambil kita melihat tampilan dari PowerPoint kita ini, Ibu akan bagikan LKPD supaya kamu juga melihat di dalam LKPD itu ada materi yang juga sama dengan yang di PowerPoint. Siapa yang tahu anemia? Bisa menjelaskan anemia? Coba bacakan. Siapa yang tahu anemia? Satu orang, tunjuk tangan. Siapa yang mau membacakan apa itu anemia? Dira, anemia. Bacakan. Anemia. Iya, itu dia anemia. Anemia sama dengan apa? Kurang darah. Oke, selanjutnya apa ini? Ada di situ hipotensi? Ayo, coba Sandika dulu baca Sandika. Apa itu hipotensi Sandika? Hipotensi, bukan hipertensi saya. Hipotensi. Ada hipo. Itu dia. Beda ya, hipotensi dengan hipertensi ya. Iya, jadi darahnya di bawah normal. Itu sama dengan kalau kita tahu apa? Kalau mamamu suka tiba-tiba oyong, lemes, kena apa itu mamanya? Darah rendah. Itu bahasanya kalau di bahasa kita di sehari-hari ya kan. Lalu yang ketiga, hipertensi Quinsa. Baca hipertensi Quinsa. Semangat tak? Semangat. Juga darah tinggi. Iya. Adalah suatu seada kita kondisi tekanan darah yang mengalir pada tubuh darah melebihi batas normal. Iya, kalau tadi hipotensi darah rendah, sekarang hipertensi darah tinggi. Oke, jadi udah paham ya, itu bahasa dalam ilmu pendidikannya, dalam IPA ya, itu bahasanya. Lalu leukemia, bacakan dulu leukemia Aisyah. Leukemia disebabkan adanya sel kanker yang menyerang bagian darah yang mengalir di pembuluh darah, terutama sel darah putih. Iya, itu dia leukemia ya. Nah, coba sekarang kita ke jantung koroner. Coba baca dulu Titin, jantung koroner Titin. Penyakit jantung koroner adalah salah satu keadaan ketika peredaran darah yang mengalir pada pembuluh darah koroner mengalami penyumbatan sehingga peredaran darah terganggu. Iya, minum dulu si Titin. Udah haus dia, susah ngomongnya. Ayo, itu tadi dia jantung koroner. Nah, sekarang yang terakhir tadi yang disebutkan sinesia. Sinesia dulu yang baca. Apa itu stroke Nesia? Biar paham kita apa yang kamu bilang tadi. Dengan darah menyumbat arteri di otak dan mengurangi susu darah. Namun kondisi ini juga bisa menjadi ketika pembuluh darah di otak pecah. Iya, itu dia namanya stroke. Kalau terjadi penyumbatan di pembuluh darah dan penyumbatan itu bisa pecah, maka itu menyebabkan dia menjadi stroke. Ya, apa? Stroke. Udah pernah lihat orang stroke? Udah, biasanya itu dialami orang-orang yang sudah tua. Tetapi di masa sekarang ini yang muda juga bisa terserang stroke. Nah, selanjutnya inilah yang akan kita coba ambil dari semua gangguan tadi. Kita coba ambil satu untuk kita pahami lebih dalam. Oke? Nah,
Stroke, ini dia kalau orang stroke. Lihat, ini dia. Disinilah penyumbatan darah itu, lihat tuh gambarnya, penyumbatan darah. Lalu inilah dia kondisinya kalau dia terjadi stroke. Lihat yang sebelah sana, ini orang normal, ini stroke. Ini kalau orang stroke, ya kan? Pernah lihat seperti ini ya? Mulutnya mereng, bukan merong, mereng, mulutnya mereng. Nah, stroke dapat dianalogikan atau disamakan penyakit yang menyerang bagian saraf pada otak. Penyakit yang menyerang bagian saraf pada otak, yaitu tadi apa? Penyumbatan, saluran darahnya tidak lancar. Kita sekarang ini kenapa kita sehat? Kita bisa berdiri di sini, Sandika. Karena apa? Darah kita mengalir dengan lancar. Nah, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan supaya kita tetap sehat. Nah, lebih dalam lagi kita tahu nih di sini. Stroke adalah penyakit yang menyerang bagian saraf pada otak yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Ya kan? Pecahnya pembuluh darah. Bayangkan kalau darah kita yang mengalir lancar tiba-tiba tersumbat lalu pecah, maka akan berserak di dalam tubuh kita. Makanya jadinya kita terserang kelumpuhan, yaitu stroke. Ya kan? Nah, gejala yang ditimbulkan dari stroke yaitu pertama tungkai mati rasa, badan kita mati rasa semuanya, nggak ada berasa apapun ya. Nah, baru bicara menjadi kacau, ya kan? Lalu wajah terlihat menurun. Jadi dia nggak kayak kita gini kan semangat ya, sehat ya. Nah, kalau orang kena stroke itu dia nggak ada gairah, ya, dia lemas. Karena apa? Peredaran darahnya sudah tidak lancar. Lalu apa lagi? Peredaran darah tidak lancar. Nah, bisa jadi pembuluh darahnya pecah. Nah, penyebabnya, ini dia penyebab stroke. Gumpalan darah pada pembuluh darah di otak, ya kan? Terjadi gumpalan pada pembuluh darah di otak. Itu tadi yang dibilang ini dia penyumbatan. Lalu tekanan darah tinggi, hipertensi. Makanya emaknya, bapaknya yang suka darah tinggian bilang, "Pak, jangan suka darah tinggian, nanti bisa jadi stroke," ya kan? Darah tinggi bisa mengakibatkan apa? Stroke. Nah, lalu pengaruh obat-obatan pengencer darah. Ada orang yang kalau udah darahnya membeku, ya kan, atau darahnya tersumbat, ini terjadi gumpalan ini, ada orang yang makan obat. Ya, ada obat-obat yang dijual. Nah, obat-obat itu juga pengaruhnya ada tuh. Bisa mengakibatkan kita jadi kena stroke, ya. Nah, selanjutnya ini gejala-gejalanya, lihat. Ini tanda-tanda orang stroke. Yang pertama, senyum tidak simetris, ya kan? Mencong ke satu sisi. Lihat nih mukanya. Mencong ke satu sisi, ya kan? Baru tersedak, sulit menelan air, minum secara tiba-tiba. Gak nyaman lah pokoknya. Kalau kita kan minum ya. Kalau orang stroke itu minum bisa glok gitu, bisa kesedak, bisa dia jadi batuk-batuk. Nah, lalu gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. Biasanya sebelah kiri yang melemah, yang tidak bisa apa-apa ya. Tiba-tiba lumpuh sebelah kirinya. Lalu bicaranya apa ini? Apa bicaranya nih? Baca dulu. Bicaranya pelo. Tahu bicaranya pelo? Kayak orang celer itu, gitu, ya. Bahasanya, intonasinya sudah tidak pas lagi bahasanya, ya kan? Nah, lalu lihat, tiba-tiba tidak dapat bicara, bisa juga. Ada yang bisa bicara tapi bicaranya nggak jelas, pelo, ya kan? Lalu tidak mengerti kata
kesemutan. Pernah badannya kesemutan? Enak nggak? Enggak. Kalau kita udah duduk lama kita mau kesemutan kan? Nah kalau orang stroke gitu aja kerjanya, kesemutan. Dan dalam waktu jangka yang lama. Lalu ini apa nih? Rabun. Pandangan pandangan satu mata kabur ya. Jadi dia matanya itu udah ke atas lagi. Lalu selanjutnya apa ini? Sakit kepala. Hebat, kepalanya sakit, sering sakit kepalanya kalau orang kena stroke, ya kan, muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya, ya kan, tidak pernah dirasakan sebelumnya. Nah itu tadi gejala-gejala dari tanda-tanda orang kena stroke. Jadi kalau udah mulai mengalami seperti itu, kita harus rajin apa? Berolahraga. Nah di sini ada video. Tentang penyakit stroke. Nah setelah tadi kamu mendengarkan penjelasan, kita sekarang lihat video. Coba amati ya nak. Amati. Oke. Ayo. Faktor resiko stroke adalah hipertensi. Oke. Itu dia. Nah, itu dia tadi penyakit apa? Stroke. Nah, penyakit stroke itu ternyata ada kebiasaan bapakmu di situ penyebabnya ya kan? Ngapain itu? Merokok. Coba dulu kerjakan dulu LKPD-nya, ya. Sambil kita lanjutkan lagi nanti. Coba dulu kerjakan yang ini. Ada 5 soal. Nah, coba dulu kamu kerjakan waktunya 10 menit. Biar kita lanjutkan. Coba, sudah ada yang siap? Boleh satu orang membacakan dulu untuk nomor 1 jawabannya. Kan Titin, bacakan dulu Tin ke depan Tin, sini Tin. Ayo Tin. Nah, jantung koroner. Apa itu jantung koroner? Ya, banyak makan sayur dan buah. Itu dia untuk nomor 1. Nah, selanjutnya kita kerjakan kembali ya. Nah, nanti kita sambung lagi, kita lanjutkan. Kita masuk ke 8 cara mencegah stroke. Ya. Nah, ini ada 8 cara mencegah stroke. Menjaga pola makan. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan asin dan berlemak. Dapat meningkatkan jumlah kolesterol dalam darah. Ini lihat. Yang kedua, kendalikan diabetes. Lalu cek tekanan darah rutin. Lalu hindari stres. Olahraga secara teratur seperti si Udin tadi. Ngapain tadi si Udin? Sepatu roda. Iya, olahraga yang bisa kita lakukan. Kita kan nggak punya sepatu roda nih, ya kan? Dan kita juga bingung di sini main sepatu roda pakai apa ya, di mana ya? Kita boleh dengan main sepeda boleh? Boleh. Lari boleh? Jalan boleh? Boleh. Nah, lalu yang kelima, berhenti merokok. Itu siapa yang disuruh berhenti merokok? Siapa yang di rumah merokok? Bapaknya. Siapa yang bapaknya merokok ini? Iya, itu Pak. Iya, berhentilah merokok. Karena merokok apa? Dapat merusak kesehatan. Bisa menyebabkan kita jadi kenapa? Stroke, ya. Lalu turunkan kolesterol tadi. Perbanyak diet rendah, jangan makan makanan yang banyak mengandung lemak dan mengkonsumsi sayur serta buah-buahan. Menjaga kadar kolesterol dalam tubuh tetap stabil. Lalu yang ketujuh, hindari konsumsi minuman beralkohol. Kalau lagi belajar nggak boleh ribut, tangannya harus diikat. Dengarkan gurunya ngomong, oke? Kalau ada belajar itu harus mendengarkan gurunya, ya kan? Tidak boleh ribut. Gurunya nerangkan. Nah, lalu selanjutnya
melihat bagaimana cara baca pantun yang benar. Ya Rika, biar belajar ya nak, kita lihat ya cara membaca pantun yang benar. Ayo kita lihat videonya. Ayo perhatikan ya, biar tahu cara membaca pantun yang benar. Oke, sekaligus mengidentifikasi pantun ya. Teman-teman, siapa bilang belajar bahasa Indonesia itu susah? Sampai jumpa di materi berikutnya. Siapa bilang belajar bahasa Indonesia itu susah, ya kan? Nah, ini tadi yang kita lihat di dalam video, tapi kurang semangat. Ayo, tepuk anak hebat dulu kita. Ya, biar semangat. Semangat masih? Oke, tepuk anak hebat. Semangat. Yes, yes, yes. Kamu bisa. Oke. Nah, lihat ini tadi. Perhatikan pantun berikut ini. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Nah, yuk kita identifikasi pantun di atas. Lihat, apa judulnya? Yuk, jenis pantun apa ini? Kalau ini, jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Itu namanya apa? Nasihat. Ya, lihat. Jenisnya, jumlah baiknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Iya, ada 4. Jumlah baiknya ada 4. Salah, yang ada 4 apa? Barisnya. Baiknya ada berapa? 1. Baru, baris sampirannya ada mana nih? 2. Ya kan? Baru baris isi pantun nih ada 2 nih. Lalu apa? Saja yang digunakan, saja apa itu? Ini tan. Ini ada an, ini ada an. Lalu ini ada ti, ini ada ti. Jadi A B. Nah, coba kita lihat. Ini dia yang sudah diidentifikasi. Lihat. Perhatikan pantun berikut ini. Lihat. Ini ada 1 bait. Ini kan ada 1 bait. Ini namanya 1 bait. 1 bait itu ada berapa baris? 4 baris. Yang mana sampiran, Bu? Tadi Bu bilang mana? Yang atas 2 ini sampiran. Mana isinya? Yang 2 ini isi. Lalu yuk kita identifikasi pantun di atas. Lihat, jenis pantun apa tuh? Pantun nasihat. Jumlah baitnya ada berapa? Jumlah baris 4. Baris sampirannya mana? Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Baris isinya, jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Sajanya yang digunakan A B. Ya, mantap. Hasil identifikasi pantun seperti ini. Inilah nanti akan kamu buat. Di dalam LKPD juga ada, ya kan? Disuruh mengidentifikasi pantun. Jadi sambil dilihat. Nah, ini ada contoh pantun tentang kesehatan. Nanti setelah mengidentifikasi kita akan membuat pantun. Pantun tentang kesehatan apa? Peredaran darah pada manusia. Sesuai tema kita hari ini, gangguan peredaran darah pada manusia. Ya, coba lihat. Jalan-jalan ke kota Semarang, jangan lupa makan lumpia. Rajinlah bersepeda di waktu senggang, darah lancar, hati bahagia. Enak kali tuh ya pantunnya kan? Iya kan? Hatinya bahagia. Lalu di sawah banyak tanaman padi, di rumah banyak makanan lezat. Ayo kita rajin dari pagi, badan sehat, jiwa pun kuat. Oke, mantap. Mantap, masih semangat? Masih semangat. Ya, contoh pantun tentang kesehatan. Coba sekarang waktunya kamu mengerjakan LKPD. Ayo kerjakan LKPD-nya. Ini tadi sudah dijawab. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan yang ini. Nah, kita akan membuat peta pikiran dulu. Yang pertama, peta pikiran tadi dari
begini juga boleh, begini juga boleh. Nah, nih cara mencegah stroke. Ada berapa kotak? Ada 8 tuh kan. Mau bikin 5 juga boleh, nggak harus 8 ya. Nah, seperti ini buat. Tulislah ini satu-satu. Ya kan? Seperti ini kan contoh peta konsep, peta pikiran. Nah, ya. Ayo, kita akan bagi dulu kelompoknya. Karena kita mengerjakan LKPD-nya dengan kerja kelompok. Nah, kita akan bagi kamu menjadi 5 kelompok. Karena ada 10 orang. Nah, satu kelompok ada 2 orang. Mereka 3 orang. Nah, Mifta dengan Mira, Titin dengan Nesya, si Rika dengan Aisyah, lalu si Winsa dengan si Najwa. Oke, boleh sekarang kerjasama buat peta konsep seperti yang ada di papan tulis. Coba. Siapa yang bersedia ke depan membacakan jawabannya? Ayo. Ayo kelompoknya, ayo maju ke depan. Titin sama Nesya. Mencegah stroke, menjaga pola makan, kendalikan diabetes, cek tekanan darah secara rutin, turunkan kolesterol, hindari konsumsi minuman beralkohol. Iya, bagus. Nah, sekarang coba kamu bacakan pantunmu. Ayo coba membaca pantun. Iya. Belajar di kota Semarang, jangan lupa makan kumbia. Rajinlah bersepeda di waktu senang, cara lancar hati bahagia. Iya, pintar bacanya ya. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu untuk Nesya sama Oke, boleh. Ya, duduk sayang. Duduk yang bagus sayang. Oke. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan dulu pembelajaran kita tadi. Ayo, ibu mau bertanya dulu sama si Rika. Rika, apa saja tuh gangguan peredaran darah Rika? Coba sebutkan dulu Rika. Nah, tadi Rika sudah menyimpulkan apa yang kita pelajarin hari ini. Nah, hari ini kita mempelajari gangguan-gangguan pada peredaran darah manusia. Yang pertama itu ada anemia, hipotensi, hipertensi, leukemia, stroke, terjadi penyumbatan di pembuluh darah atau pembuluh darah itu pecah. Nah, lalu bagaimana cara mencegahnya? Yaitu dengan menjaga pola makan, menghindari rokok, olahraga teratur, makan makanan yang sehat, lalu apa? Menghindari alkohol, menghindari narkoba, selalu mengecek tekanan darah, ya kan? Nah, jika semua sudah dilaksanakan, mudah-mudahan kita akan terhindar dari penyakit apa? Penyakit stroke dan gangguan peredaran darah yang lain. Nah, oke. Nah, sekarang setelah kita menyimpulkan dan ibu sudah memberikan ya penguatan kepada kamu supaya kita tetap menjaga kesehatan. Nah, terakhir ibu akan membagikan evaluasi. Dalam mengerjakan soal ini, kamu tidak boleh apa? Tidak boleh mencontek, tidak boleh dikerjakan oleh orang yang lebih tua, oleh orang tua, oleh kakak, oleh abang, nggak boleh. Kalau ada yang dikerjakan oleh orang tuanya atau mencontek, nanti dapat hukuman. Apa hukumannya? Baca undang-undang. Oke ya? Nah, itu kamu kerjakan di rumah ya sayang. Di mana nak? Di rumah. Nah, sekarang untuk lebih menambah semangat kita, nah kita akan menyanyikan lagu daerah. Tahu lagu daerah? Kita akan nyanyikan lagu Ampar-ampar pisang, ampar pisang, 1, 2, 3 ya. Ampar-ampar pisang. Oke ya. Ya, terima kasih. Oke. Ya kan? Terima kasih. Kita sampai jumpa lagi. Nah, jangan lupa
ingat 3M. Ya kan? Apa? Apa 3M? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Nah, sebelum kita pulang, kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo, Sandika, sini San. Baca doanya San. Ayo semuanya. Posisinya yang baik karena kita mau berdoa. Berdoa sama dengan apa? Memohon kepada Tuhan untuk keselamatan. Kalau tadi supaya memahami pelajaran, sekarang buat keselamatan kita pulang.